Jadi RPS teman-teman sudah saya kirimkan di sana, mohon untuk dibaca karena inilah materi-materi yang akan kalian pelajari. Ya, materi pembelajarannya ada 11 bagian. Ya. Apakah terlihat jelas di sini? Jelas. Oke. Ada pengantar akuisisi data, kita akan belajar mengenai ADC, fundamental dari sampling data, macam sensor, pengukuran elektrikal, signal conditioning, noise reduction, kalibrasi, pengukuran error, pemrosesan dan analisis, hingga SCADA. Nanti detailnya silakan teman-teman baca sendiri ya, di sininya. Jadi minggu depan apa, minggu depannya apa, dan sebagainya ada. Jadi minggu ini sebetulnya fokusnya hanya pada pengantar MK, yaitu kontrak kuliah, RPS, dan nanti bagaimana kita caranya untuk melaksanakan perkuliahan ini. Untuk penilaiannya presensi 10%. Nah, semester kemarin, kan presensinya aku anggap semua hadir. Begitu, aku beri kesempatan. Oke. Ya udahlah, kalian datang nggak datang, yang penting kalian ikut UTS, kalian ikut UAS, nilai aman. Nah, untuk sekarang aku akan mencoba untuk tidak seperti itu. Jadi nanti presensi akan kita mulai antara presensinya nanti online ataupun offline. Jadi sebelumnya aku jelaskan dulu skema atau teknis dari perkuliahan kita semester ini. Oke. Kalau nanti suaraku hilang atau suaraku tidak jelas, mohon segera diinterupsi karena kita tahu semua masalah ada pada sinyal. Baik, jadi mata kuliah teknik akuisisi data ini akan dilakukan secara hybrid. Kita akan menjadikan mata kuliah ini dan beberapa mata kuliah teman-teman dari semester 6 ke atas menjadi pilot project untuk kita bisa melaksanakan kuliah hybrid. Karena sebetulnya kita di sini belum ada panduannya, panduan teknisnya. Jadi rencanaku kitalah yang akan menjadi pionirnya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa memahami bahwa angkatan kalian jumlahnya 46. Nah, dari 46 ini akan wajib masuk offline 2 kali pertemuan. 1 pertemuan di UTS, 1 pertemuan di UAS. Sampai sini bisa dipahami kan? Contoh, rilis, kalau nanti pemilihannya silahkan teman-teman pilih sendiri mau di di pertemuan keberapa, tapi dengan catatan nanti saya akan membatasi seperti itu. Kemungkinan kalau 46 bagi 7 itu kan 48. Enaknya 49 ya. 49 berarti 7 orang 1 kali pertemuan. Contoh kalau lilis, oh Pak saya maunya minggu ketiga, oh berarti jatah kamu offline di minggu ketiga dan kamu harus hadir di minggu ketiga. Oh terus UASnya Pak saya di minggu ke-12, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Lilis? Halo? Oke, Lilis atau yang lain? Yes, Mister. Paham, Pak. Oke. Ah, ini Lilis ini ketahuan nih pergi kemana-mana nih. Enggak, Pak. Saya mendengarkan. Cuman saya bingungnya yang itu, Pak. Maksudnya yang hari ke hari minggu ketiga, habis itu UTS. Berarti kita bisa pilih antara UTS atau UAS kita hadir begitu, Pak. Memilih bukan antara, tapi 1 pertemuan di UTS. 1 pertemuan di UAS. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Wajib. Jadi, Pak, gimana Pak kalau saya berada di luar kota misalnya, contohnya Obed ini lagi di Natuna kan ceritanya. Kalau di Natuna, maka saya berpikirnya begini, kalau bisa datang di pertemuan ke-7, yaitu sebelum UTS kan, lalu setelah UTS di pertemuan ke-9, karena pertemuan ke-8 adalah pertemuan adalah UTS-nya kan, jadi langsung pertemuan ke-9. Begitu, jadi konsepnya. Jadi kenapa kok saya wajibkan untuk offline? Karena setelah setahun kita mencoba secara online, pertama di semester genap kemarin, pandemi total awal,
bingung mau gimana, akhirnya online. Kemudian dilanjutkan dengan Gasal kemarin, IoT sebagai contoh, online juga. Saya melihat dan saya merasakan tidak efektif dari sisi saya maupun dari sisi kalian. Jadi, sorry, cara mengatasinya bagaimana? Maka saya pengennya, misalnya contohnya besok pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua 7 orang. Saya ambil contoh, 7 orang adalah Torik, Lilis, Hussein, Carlos, Aji, Wahyu, Chandra, sama si Daichi. Nah, aku akan ngasih kuliah hanya kepada 7 orang ini secara offline. Sampai sini paham ya? Lilis? Yes, sir. Oke, good. Nah, Terus tapi sabar Rick. Belum selesai, aku baru sampai situ. Kita pelan-pelan. Pelan ya. Oke, bahwa saya akan ngajar ke 7 orang secara offline. Nah, sisanya gimana, Pak? Jadi, saat saya mengajar secara offline, saya juga akan merecord perkuliahan kita. Oke? Kemudian perkuliahan ini akan saya upload di YouTube. Nah, teman-teman yang tidak kuliah offline, maka bisa menonton perkuliahannya, pemberian materi secara online di YouTube. Sampai sini paham ya? Sampai situ dulu, bahwa bukan berarti, wah saya bebas nih, saya nggak perlu belajar nih. Salah. Tetap belajar bagi yang online. Nah, kemudian sebetulnya offline ini kan akan memiliki kelebihan, yaitu bertanya dan lain sebagainya kan, memahami materi karena kita ada interaksi. Nah, bagaimana teman-teman yang online? Maka caranya adalah pertama untuk melakukan presensi. Saya kemungkinan besar akan berpikirnya teman-teman melakukan memberi pertanyaan di kolom komentar. Itu adalah tanda bahwa kalian hadir. Itu pertama. Gitu. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu selain menjadi tanggung jawab saya, akan menjadi tanggung jawab dari ke-7 orang tersebut. Sampai sini paham untuk menjelaskannya. Sehingga harapan saya adalah walaupun nanti 14 kali pertemuan, di mana kalian tidak mungkin memahami 100% semuanya, minimal satu orang itu benar-benar paham di 2 pertemuan, di 2 materi lah, kira-kira bahasanya begitu. Dan menjadi center atau pusat dari pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Begitu juga nanti minggu kedua kan ganti nih. Contohnya ganti ke Wisma, Delta, habis itu Yogi, Ajay, misalnya Carlos, terus Alfarizi. Mereka yang saya ajarkan. Yang Torik belajarnya online, Lilis belajarnya online. Nah, kemudian kayak gitu juga. Sehingga kita akan mencoba melihat apakah metode hybrid ini efektif begitu. Karena kalau kemarin kan secara online sangat tidak efektif. Kaliannya cuma, maaf ya, sekalian hanya megang HP, yang mana saya tidak tahu apakah kalian akan mencatat, jadi transfer ilmunya akan semakin susah. Sampai sini bisa dipahami? Monggo kalau misalnya ada yang masih bingung. Jawabnya Pak. Oke. Tarik aman? Kan itu tapi ini masih bahas ini kan Pak, sebelum ke yang UTS. Sebelum yang ke UTS. Iya, masih membahas mengenai perkuliahannya. Iya, betul. Oh, dikira kalau misalkan boleh tarik yang kan yang Bapak di share yang di Classroom tuh, yang apabila ngikuti yang itu maka yang UTS itu nilainya A atau itu kan Pak. Nah, itu kayak gimana Pak? Oke. Itu aku tahan dulu ya. Habis ini kita bahas itu. Thank you Rick. Thank you. Untuk yang lain mengenai skema pembelajaran kita, apakah bisa dipahami? Sudah Pak, sudah. Oke, Chandra aman. Contoh yang lain, apakah bisa dipahami? Ayo, jangan cuma diam. Ntar kalau udah keluar bingung, nggak ada cerita ya.
Ya Pak. Berarti udah. Nah, jadi gitu. Jadi kalian punya kewajiban. Nanti aku share deh Google Sheet-nya. Pembagiannya seperti itu. Pokoknya jatahnya 7 orang. Ya, satu pertemuan 7 orang. Oke, jadi silakan pilih siapa cepat dia dapat. Ya, atur aja lah. Kalian kan udah lihat materinya kan di RPS-nya itu, sehingga kalian bisa memilih juga. Saya mau materi apa? Satu materi di periode UTS, satu materi di periode UAS. Begitu. Lanjut, kalau gitu saya ke pertanyaan Sitorik. Jadi, di dalam kemarin saya menyampaikan di dalam grup kan, silakan ikut event ya kan, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, bukti keikutsertaannya, screenshot bahwa ikut sehingga nanti itu bukan berarti kalian tidak masuk kelas ya, paham kan maksudku? Tidak belajar di situ, tapi kalian nggak usah UTS, udah. Tapi syaratnya yaitu mengikuti setiap rangkaian dari 15 sampai 19. Kemudian setiap Selasa dari 23 sampai 27. Insya Allah aku juga ikut. Karena ini cukup menarik. Walaupun memang saya harus akui bahasa Inggris kan begitu toh. Karena ada kesempatan untuk mendapatkan osiloskop, PNA, Vector Network Analysis, terus habis itu minimal yang paling terendah adalah dapat multimeter, seperti itu. Habis itu, jadi saya memberikan kesempatan kalian. Saya berikan kesempatan kalian untuk, ya udah nggak apa-apa, nggak usah UTS, karena ini lebih penting menurut saya. Ini sama-sama yang disampaikan oleh Keysight, itu TAD, teknik akuisisi data. Bagaimana kita menggunakan instrumennya, bagaimana kita ngambil datanya, itu salah satu bentuk dari data akuisisi sistem atau singkatnya DAS. Kalau kita ya sistem akuisisi data. Jadi saat yang, aduh Pak, saya nggak mau ikut UTS, saya maunya ikut itu, silahkan. Yang penting kalian ikuti, kasih report, screenshot dari tanggal 15 sampai tanggal 19, itu kalian ikuti kan. Habis itu nanti setiap Selasa, dari tanggal 23 Maret sampai 27 April. Karena hitung-hitungannya kayaknya kok udah hampir UTS juga kan itu kan. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Contoh Torik tadi yang tanya. Oke sih Pak, udah paham Pak. Oke, gitu. Yang lain silakan ikut kok. Lilis, monggo, silakan ikut, nggak apa-apa. Itu kesempatan yang sangat baik banget. Begitu. Sampai sini paham ya? Oke. We go to the next step. Nah, lalu di sini ada tugas. Nanti tugasnya kita kayak contohnya tadi, kalian ikut kuliah umum, itu sangat tugas. Nanti mungkin akan ada kuis. Kuisnya saya berikan. Kemudian UTS, sebetulnya ini ada sebuah project. Habis itu UASnya kita melakukan presentasi. Sampai sini paham ya? Nah, tapi proyeknya apa? Demikian. Jadi proyeknya itu akan fokus kepada melakukan akuisisi data, pengambilan data menggunakan sensor. Sensor apa Pak? Terserah. Jadi kalian bertugas, ini ada 46. Nah, 46 bagi 3 ada 45. 15 kelompok, tapi satu kelompok 4 orang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. So, setiap kelompok tolong minggu ini sampai nanti minggu depan pikirkan kalian mau ngambil sensor apa. Saran saya adalah kalau memang teman-teman ada yang ingin mengambil skripsinya mengenai sebuah instrumen maupun nanti ke IoT atau apapun, maka mari kita buat mata kuliah ini sebagai batu loncatan kalian untuk mempermudah kalian nanti dalam proses pengerjaan skripsi. Karena dalam nanti mengerjakan skripsi, kalau kalian membuat instrumen, pasti kalian melakukan kalibrasi. So,
Kalau kalian sekarang belajar mengkalibrasi sensor yang akan kalian pakai, harapannya pada saat nanti kalian mengerjakan skripsi kalian, satu sisi kalian nggak perlu melakukan kalibrasi lagi, atau kalau kalibrasi ulang kalian nggak bingung karena kalian sudah pernah melakukan. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau misalkan Pak, kalau misalkan kita gunakan DHT atau sejenisnya itu boleh juga kan Pak? Makanya saya boleh atau enggak? Boleh, tapi saya sarankan arahkan kalian untuk skripsi kalian. Paham ya? Nah, Ya, Pak. kalau DHT sekarang begini, apa yang mau dikalibrasi? Kalau yang mau dikalibrasi adalah kelembapan, maka kalian harus cari kalibratornya juga. Ya, seperti itu. Oh Pak, saya mau pakai gas CO, maka juga cari kalibratornya. Ya mau nggak mau misalnya di Batam atau di mana. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Jangan asal ya dalam tanda kutip, yang penting saya dapat data, saya tidak mau ke arah sana. Begitu arahnya. Karena sangat sayang sekali kalau kalian belajar, ya sudah belajar aja tanpa dipakai, hanya sekedar mencari nilai. Tidak mencari ilmunya gitu loh. Karena ini akan sangat memudahkan kalian dalam hal nanti, kalau bagi yang mau cepat-cepat ya, lulus di semester 8. Begitu. Karena mengerjakan skripsi cukup lama. Mumpung kalian masih semester 6, mayoritas, misalnya ini aja ada Wahyu, ada Delta juga tadi yang saya barusan lihat, maka jadikan ini juga bisa jadi tempelan untuk skripsi kalian, gitu loh, menempel. Jadi kalian nggak perlu membuat baru lagi, kan begitu, menghemat waktu, kalian belajarnya dalam tanda kutip nggak sia-sia karena bisa kalian pakai juga. Sampai sini bisa dipahami ya, bahwa nanti kita melakukan akuisisi data dan menggunakan sensor. Sip. Terus Pak, kalau untuk sampelnya atau percobaan itu minimal berapa ini Pak percobaan gitu? Sabar. Itu oke, thank you Greg. Jadi nanti di dalam akuisisi data ini fokus kita, tadi mau DHT, fokus kita akan pada ADC sebetulnya. ADC, analog to digital converter. So, coba cari sensor-sensor analog. Sensor analog pasti banyak sekali di lapangan. Jadi silakan dicari. Nanti minggu depan pada saat nanti saya juga akan berikan linknya kan. Tolong ingatkan saya juga. Untuk nanti tim ini sensornya apa dan lain sebagainya, saya akan bisa melihat apakah ini visible atau tidak. Visible itu artinya bisa kalian kerjakan apa enggak. Gitu loh. Kalau DHT itu kan termasuk digital, padahal kita butuh ADC, analog to digital converter sebetulnya di sananya. Jadi harapannya sekarang kita pakai sensor analog, kan sensor analog banyak, kan begitu. Ada LM, ada itu. Terus Pak, kalau misalnya pakai DS18B20 boleh nggak? Untuk nanti di belakang untuk ambil data boleh, begitu juga dengan DHT. Tapi mau nggak mau kalian harus punya 2 sensor, yaitu sensor analog untuk belajar sisi analognya, kemudian juga belajar nanti dari sensor DHT maupun DS18B20 untuk sisi pengambilan data dan pengolahan data. Nah, untuk di UTS nanti itu kan berupa project. Nah, projectnya itu ya kalian bikin perangkat. Tolong dicatat, isinya adalah boleh Arduino, boleh ESP sebagai microcontrollernya. Kata kuncinya harus ada RTC, micro SD, sensor. Itu hal yang paling utama. Tambahannya, bahasa Inggrisnya nice to have adalah OLED. Gitu ya. Jadi nanti itu untuk memperlihatkan data kita sudah mengambil berapa banyak dan sebagainya. Pak, saya mau nambahin OLED Pak, biar saya tidak perlu membukanya via laptop. Silahkan. Itu adalah bahasa yang nice to have, bukan fundamental. Fundamentalnya tadi kembali lagi microcontroller, RTC, micro SD, dan sensor itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Oh, oke Pak. Terus Pak, ini nggak perlu pakai PCB juga kan Pak? Jadi boleh pakai jumper aja kan Pak? Baik, saya paham sampai situ. Nah,
Kata kunci berikutnya dalam mengembangkan alat ini, saya minta tolong kalian membuat casingnya. Casingnya seperti apa, Pak? Kalian pakai casing yang sebetulnya ada, kalau mau, nggak tahu, kalian kelihatan aku buka Chrome nggak? Chrome lagi, Mozilla nggak? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang aku lagi buka Tokopedia. Jadi kalian bisa pakai namanya wall mounting box yang tempel di dinding, harganya sekitar 35.000 di Tokopedia, atau beli di Indolite. Di Indolite juga ada. Di Indolite juga ada kotak yang, tapi makanya jangan pakai black box. Saya mohon jangan pakai black box. Kenapa kok jangan pakai black box? Kalimatku sih bahasanya yang bagus dikit lah, gitu loh. Maksudnya rapi dan lain sebagainya, sehingga harapannya alat ini bisa kalian pakai, benar-benar kalian pakai selesai kuliah, bukan dibuang dalam tanda kutip, tapi benar-benar bisa kalian pakai untuk seterusnya. Sampai sini paham ya, untuk casingnya dulu. Lalu Pak, untuk hubungannya gimana? Maksudnya apakah harus pakai PCB kita fabrikasi? Nah, khusus untuk ini, kita tidak perlu melakukan fabrikasi. Tapi saran saya, tolong beli PCB bolong yang bolak-balik. Kenapa pakai PCB bolong yang bolak-balik? Harapannya kalian akan mudah untuk membuatnya. Di Tokopedia ada, saya nggak tahu kalau di standar ada apa enggak. Yang penting jangan yang warna coklat. Kenapa jangan yang warna coklat? Karena pada saat proses penyolderan akan sedikit susah dia. Biasanya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, sampai masih mundur. Jadi seperti itu. Jadi nanti alat kalian pada saat UTS harus sudah bisa bekerja. Sampai sini paham ya? Saya hanya akan lihat, oke, coba lihat programnya mana ADC-nya, analog read-nya mana, dan lain sebagainya. Prosesnya lebih arah ke teknis. Nanti saya akan juga sampaikan kriteria penilaiannya. Sampai sini bisa dipahami ya. Terus Pak, misalnya, misalnya saya ikut Keysight Pak, Keysight University. Keysight University, apakah saya harus ikut UTS-nya Pak? Kalau saran saya tetap ikut. Kenapa tetap ikut? Untuk presentasinya saja, nilainya tetap nilai A. Sayang kalau kalian tidak ikut presentasi kan, karena disitulah proses belajar kalian melakukan public speaking. Kalian harus sering-sering banyak latihan, gitu. Karena memang tuntutan zamannya sekarang demikian, gitu loh. Tuntutan secara akreditasi maupun tuntutan di perusahaan bahwa kita harus siap untuk ngomong lah. Gak usah jauh-jauh, besok kalian kalau yang mau Ukerta, nanti juga kalian pasti laporan habis itu presentasi, kemudian nanti saat magang, saat kerja kerja praktek, habis itu nanti seminar proposal, sidang, itu pasti kan akan ngomong terus. Jadi harapan saya perkuliahan ini menjadi pembelajaran bagi kalian. Bagaimana cara ngomong baik dan benar, bagaimana membuat presentasi yang bagus, yang rapi, dan sebagainya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi sampai sisi UTS, selain Torik, yang lain masih bingung atau enggak? Juki, Aji, Lilis, Daichi, Ajay, mungkin Wahyu, mungkin Chandra, Delta. Iya Pak, saya udah paham. Oke. Nah, setelah UTS, nanti UAS itu kalian presentasi. Presentasi apa? Presentasi dari hasil kalibrasi kalian. Jadi UTS ke UAS tuh kita mulai kalibrasi nih, ngambil data, mengkalibrasi, sambil kita membaca belajar mengenai materinya, sampai nanti mengolah datanya, memperoleh standar error, RMSE, nanti coefficient of variance, habis itu akurasi. Diakhiri dengan nanti di UAS-nya adalah presentasi. Selain presentasi,
saya ingin kalian satu tim membuat manuskrip atau namanya draft jurnal. Sampai sini bisa dipahami ya. Kenapa kok saya siapkan kalian draft jurnal? Karena syarat kalian lulus itu harus punya satu tulisan ilmiah yang sudah terpublikasi. Sampai sini bisa dipahami? Lilis? Pak, Oke. jadi yang project pas UTS itu bukan yang pas hasilnya kan, Pak? Jadi Bukan. jadi cuma gambaran doang atau gimana, Pak? Oh, kalau di UTS barangnya harus sudah jadi. Sampai sini paham, Rick? Dan teman-teman yang lainnya? Barangnya. Barang, perangkatnya. Perangkatnya. Iya, Pak. Oke, ya, perangkatnya harus jadi di UTS. Rapi bentuknya gitu kan, harus di UTS. Sehingga UAS kita akan fokus bermain di data. Saya pengennya kita bermainnya di data, tidak bermain lagi, Pak, aduh Pak, alas saya error, nggak ada cerita lagi di UAS. Saya akan mengatakan bodo amat, itu periodenya di UTS. Nah, saat kalian membuat di periode UTS, kalian ngomong, Pak, saya kok error, saya kok begini, saya begitu, saya masih terima. Akan saya bantu. Saya di sini melakukan supervisi. Jadi jangan takut untuk mengatakan error di grup ya, di grup Classroom. Ngomong aja, Pak, saya error di sini, gimana baiknya? Tapi di grup. Karena harapannya mungkin saja yang lain mengalami hal yang sama dengan kalian sehingga bisa belajar gitu loh. Jadi saya tidak perlu menjawab satu persatu, kan begitu arahnya. Sampai sini bisa dipahami, sehingga di UASnya kita akan fokus hanya pada pengambilan data dan pengolahan data. Oh, jadi Pak, jadi untuk proyek tuh cuman alatnya itu jadi, cuman belum dikalibrasi, gitu kan Pak? Iya, betul untuk UTS. Oh, alatnya belum dikalibrasi. Nanti baru kita proses di periode UAS kita lakukan kalibrasi. Begitu. Oh, oke Pak, siapa? Sip, yang lain ini kayaknya Torik doang yang nanti yang paham. Yang lain jangan pada diem aja nih. Oke, next untuk TAD sebentar. Saya mungkin sedikit akan cross atau karena nanti kita berhubungan, kalian juga ada project ya. Nanti kalian juga akan bikin project, di mana project itu hasil akhirnya sesuai dikatakan oleh Pak Denny juga berupa tulisan. Jadi Pak, tulisan saya berapa? Tulisan kalian akan 2. Paham ya? Di teknik akuisisi data sendiri, di project untuk Pak Denny juga sendiri. Saran saya adalah kalau timnya mau sama nggak ada masalah, paham ya? Antara proyek dengan teknik akuisisi data, malah menurut saya bagus, sehingga kita bisa bekerjanya lebih cepat. Tapi untuk tulisannya nanti gantian. Misalnya di teknik akuisisi data, misalnya nih timnya adalah Aji, Torik, sama Lilis ya. Oke, ketua timnya nanti menjadi penulis pertama untuk tulisan di teknik akuisisi data adalah Aji. Tapi untuk proyek, nanti ketuanya Torik, misalnya gitu kan. Nanti Lilis kita bikin satu tulisan lagi, misalnya untuk Lilis sebagai ketuanya. Tapi kalian bertiga itu segitiga aja, muter aja. Karena harapan saya saat nanti kita mensubmit di akhir dari perkuliahan kita di pertemuan ke-15 atau ke-14 itu, nanti akan ada proses sekitar 2 minggu baru revisi, nggak serta-merta jurnal kalian jadi. Jadi saya akan tetap bukan mengikuti ya, akan menjaga kalian mencari prosesnya udah sampai mana, begitu. Sampai sini paham ya? Memang nilainya hanya pada saat presentasi dan juga kalian masukin jurnalnya ke penerbitnya atau misalnya ke sustainable atau ke yang lainnya. Tapi saya tetap pengen kalian sampai submit dan sampai publish, sampai terpublikasi. Karena itu syarat. Aku kasihan kalau kalian baru membuat jurnal dari skripsi kalian. Itu akan makan waktu. Akan sangat makan waktu. Ya. Ya makanya harapannya ini kesempatan ini bisa dipakai kita bersama-sama. Karena nanti kalian juga nulis nggak akan sendiri. Kita akan bersama bareng-bareng sehingga kita belajar. Gitu. Juga nanti di proyek. Sehingga nanti di teknik akuisisi data di periode UAS pelan-pelan. Karena pelan-pelan kita nulis. Karena apa? Karena dari UTS, kalian kan produknya udah jadi nih. Dan itu sudah bisa ditulis.
dari latar belakang, mengapa kalian bikin ini, ya kan, bahwa kita pengen melakukan pengamatan, misalnya contohnya tadi suhu ya, Pak, kami ingin melakukan pengamatan suhu ruangan di kantor. Nah, hal yang paling penting dalam hal mengukur suhu adalah bagaimana sensor itu sudah terkalibrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana cara mengkalibrasi sensor suhu ini agar memiliki akurasi yang baik. Contohnya kayak gitu. Nah, itu kalian mulai cicil-cicil yuk. Makanya kenapa kok ada 3 orang, satu misalnya hardware, satu software atau firmware, satu lagi adalah tulisan. Nah, begitu kita bagi-bagi tugas lah. Harapannya nanti semua bisa gitu. Tapi saran saya mohon jangan contoh ya. Kalau Aji, Torik, Lilis udah langsung contohnya berarti nanti Aji, Ji kamu hardware-nya, Torik nanti kamu programming-nya, Lilis kamu tulisannya. Harapan saya tidak seperti itu walaupun itu tugasnya, tapi saling membantu. Karena iya kalau Lilis nanti lulusnya cepat, iya kalau Torik lulusnya cepat, kalau Aji lulusnya cepat. Misalnya Lilis sudah lulus, Aji belum lulus, kan Aji nanti kesulitan dalam membuat tulisan. Jadi disinilah saatnya kalian belajar bersama-sama. Ya, tidak ada, tolong mohon sekali lagi tidak ada nebeng-nebengan, Pak nebeng gitu Pak, nggak ada. Jadi saya akan selalu tanya setiap anggotanya bisa di depan layar bareng-bareng atau per individu saya akan cek. Contoh Juki, Timu siapa aja yang nggak kerja. Terkesan kita mendoa domba, tapi saya selalu ngomong bahwa nilai yang butuh kalian pribadi, bukan teman kalian. Kita hanya setim. Kita mempunyai visi misi yang sama. Kalau visi misi Anda berbeda ya sudah. Kalau perlu, hal yang paling buruk adalah saya keluarkan Anda dari grup dan bahasanya di tempat. Karena saya melihat Anda tidak bisa bekerja sama secara grup. Begitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Oke, Pak. Oke, yang lain? Oh, iya, Pak. Terus kan tadi tuh yang kan kita harus mencari nilai errornya, Pak. Iya. Nah, kenapa? Itu kalau gambarannya itu dia pakai software apa, Pak? Atau cuma hitungan pakai Excel atau gimana, Pak? Itulah perkuliahan kita. Tahan aja, santai, nanti di pertemuan ke 13 ke atas nih kalian akan belajar. Di pertemuan ke-12 tuh 11 kalian mulai belajar bagaimana kalibrasi, 12 bagaimana mengukur errornya, 13 baru memproses dan menganalisis datanya. Jadi sabar, Rek. Jangan buru-buru. Satu, kalau mau buru-buru silakan download buku penunjang. Buku penunjang yang saya berikan di Classroom, isinya semuanya ada di situ. Silakan baca. Kalau Lilis sangat suka, ya kan Lis? Of course I am. Walaupun bingung, ini apa maksudnya, tapi bahasanya dia paham. Just kidding. Itu ya. Kalau situ. Jadi kalau mau cepat belajar. Terus misalnya Pak, saya udah baca nih, terus saya pengen nanya, apakah harus nunggu pertemuan 14? Tidak. Silakan tanya di grup, nggak apa-apa. Tapi catatannya, Pak, saya udah baca ini di halaman sekian, saya kok nggak paham. Kenapa sih? Nanti saya berikan clue-cluenya. Oh, harusnya kamu cari ini atau pelajari ini dan sebagainya. Sehingga Classroom kita hidup. Itulah mengapa saya nggak mau bikin Google WhatsApp. Karena WhatsApp nggak hidup sama sekali. Dan pasti ketimpa, kalian nyarinya susah. Di Classroom kita akan enak. Jadi ada yang buka satu postingan gitu kan, satu posting, nanti kita berdiskusi lah mengenai tema itu misalnya. Bisa dipahami? Oke, Pak, siap. Oke, yang lain? Gimana yang lain? Oh, oke. Ada yang lain nggak nih? Yang lain? Saya nggak ada cerita ya. Kalau misalnya kalian bingung ya. Yang datang di sini saya harapnya ini udah paham ya. Ada Aryodi, Delta, Ilham Fikri, terus ada Michael, ada Cuki, ada Hussein, ada Ilham Habibi, ada Misma, ada Ronald, Ajay, Carlos, Ezekiel, Alfarizi, dan sebagainya. Kenapa Juk?
Ada yang ingin disampaikan? Kepencet cuma, Pak. Hah? Sorry. Enggak, tadi cuma kepencet, Pak. Oh alah, ya nggak apa-apa kalau di sekalian kan siapa tahu ada yang kamu tanyakan. Pak Oke, izin, Maris, Pak. ada yang ditanyakan? Yuk, sip. Gitu dong. Itu kelompoknya tuh sesuai presensi atau bebas, Pak? Oke, suaramu tadi masih ada menggema. Saya kurang bisa mendengar secara jelas. Bisa diulangi lagi nggak, Riz? Pelan-pelan aja. Pembagian kelompok untuk teknik akuisisi data nih, Pak. Oke. Itu sesuai presensi absen atau kita bebas memilih gitu? Baik. Sesuai di MCU, sesuai di IoT, saya tidak pernah memaksa kalian. Paham? So, silahkan atur. Itu kebebasan kalian. Pokoknya 3 orang, 1 sebagai CEO, 1 sebagai CTO, 1 lagi sebagai CFO lah, anggaplah Chief Financial Officer. Atau sebetulnya COO, Chief Operational Officer, yang beroperasi. Jadi saya mau kalian itu startup begitu. Ya, biar kalian terbiasa kalau misalnya nanti dengar-dengar istilah-istilah startup kalian nggak bingung. Ya, aku doain semuanya punya startup masing-masing. Amin. Gitu. Ya, gimana Riz? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Yang lain? Pak, boleh bertanya, Pak? Siap, Sin. Kenapa, Sin? Yang Keysight University Live ini kan saya udah buka. Lalu yang saya bingungnya untuk menulis company-nya untuk apa? Lalu kira-kira Oke. Satu dulu, company-nya pakai universitas. Universitas. Lanjut. Nah, lalu ada saran Pak untuk yang bagian industri sama job function gitu? Industrinya education. Industrinya education, edukasi, karena kita di dunia pendidikan. Satu lagi tadi terakhir apa? Lupa. Job function. Job functionnya kamu ya mahasiswa as a student. Oh, baik, Pak. Sip. Itu aja sih, Pak. Sip. Oke. Gimana? Yang lain? Sudah aman ya? Oke, nggak ada masalah. Nah, kalau gitu ini sekali kita selesaikan. Makasih untuk hari ini. Itu aja pembahasannya. Minggu depan saya nggak ada. Maaf, minggu depan saya harus ke Benan. So, kita kemungkinan besar coba cari hari lain. Kalau teman-teman di hari Jumat tidak ada kuliah, di tanggal kan 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 19 nggak ada kuliah, maka teman-teman pertemuan 1 saya minta keikhlasannya untuk kita kuliah di hari Jumat. Gimana? Paham ya maksudku ya? Biar kita nggak main di belakang. Nggak main kuliah pengganti di belakang. Bisa dipahami? Halo? Jawa. Oke, Aji. Salah. Satu-satu. Oke, Aji dulu. Habis Aji, habis Juki, Torik. Ayo, Ji, masuk, Ji. Kenapa, Pak? Tadi kan kamu masuk. Suaramu tuh berbentrokan dengan Juki dan Torik. Tadi kamu mau ngomong apa? Enggak, saya ngomong bisa gitu, Pak. Oke. Juki? Tadi mau bilang apa? Baik, Pak, gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Torik? Takutnya Kak masalah jam juga. Mungkin nanti didiskusikan lagi gitu, Pak. Takutnya ada jam kalau siang masih ada MK gitu, Pak. Siap, paham. Saya sangat paham. Makanya nanti kuliah penggantinya aku yang ikut kalian. Kalian kosongnya kapan? Karena Jumat aku kosong. Aku nggak ada kuliah sama sekali. Jadi harapannya aku yang ikut kalian. Karena ini kan cuma pengganti saja kan. Gitu. Jadi bukan kalian yang ikut aku yang ikut kalian. Pak, kuliah malam boleh nggak? Ya, yuk malam. Di kedai kopi, hayo. Janganlah di kedai kopi. Kan kita mau ngerekam juga masalahnya. Jadi hati di kelas sih. Aku baru ingat. Ya, itu just for kidding lah. Gitu ya.
Oke, sampai sini bisa dimengerti, dipahami ya. Besok siang kita juga kuliah lagi bagi teman-teman yang akan ngambil proyek. Kita sampaikan nanti RPS dan caranya, tapi sebetulnya caranya akan hampir sama sih kayak gitu. Tapi harapan saya tolong teman-teman, karena proyek ini nanti ada teman-teman yang lain, ada 18 dan sebagainya. Jadi nanti harapannya itu ini akan sedikit susah sebetulnya karena angkatannya ada angkatan bawah, kayaknya ada angkatan 2020 deh sih nanti. Gitu. Oke, sampai sini dipahami ya. Terus terakhir, teman-teman akan ada satu mahasiswi dari Untirta, Serang, Banten. Dia anak semester 2, makanya aku sedikit pusing. Ini cerita untuk kita bersama. Tapi sebelumnya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.